Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di tanah Sunda yang penuh dengan misteri dan legenda, ada satu kisah yang tetap abadi, yaitu legenda Macan Putih Siliwangi. Konon, Macan Putih adalah jelmaan dari Prabu Siliwangi, seorang raja besar dari kerajaan Pajajaran yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Prabu Siliwangi bukan hanya dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan kuat, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Prabu Siliwangi adalah gelar yang diberikan kepada si Baduga Maharaja, seorang raja besar yang memerintah kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai masa keemasan. Ia berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Tatar Sunda dan menciptakan kedamaian yang bertahan lama. Rakyatnya hidup makmur, dan kerajaan Pajajaran menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang maju. Prabu Siliwangi dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan adil. Namun, di balik kejayaannya, ia juga menghadapi tantangan yang sangat besar. Ketika itu, agama Islam mulai menyebar di Pulau Jawa, dan banyak bangsawan serta rakyat Sunda yang mulai memeluk agama tersebut. Meski toleran terhadap kepercayaan lain, Prabu Siliwangi tetap teguh dengan keyakinan leluhurnya dan mempertahankan ajaran Sunda wiwitan, kepercayaan asli masyarakat Sunda yang menghormati alam dan leluhur. Salah satu peristiwa yang melibatkan Prabu Siliwangi adalah pertemuannya dengan Sunan Gunung Jati, seorang wali terkenal dari Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Sunan Gunung Jati mendekati Prabu Siliwangi dengan penuh kebijaksanaan. Tanpa memaksakan keyakinannya, namun mendorong Prabu Siliwangi agar mempertimbangkan untuk memeluk Islam. Namun, Prabu Siliwangi, meskipun menghormati ajaran Islam, merasa berat hati untuk meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya. Ia memahami bahwa mengubah keyakinan dirinya berarti mengubah keyakinan seluruh rakyatnya dalam dilema yang mendalam. Prabu Siliwangi akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kerajaan dan mencari pencerahan spiritual di hutan belantara, tempat ia bisa mengasingkan diri dan mendalami spiritualitas tanpa gangguan. Ketika Prabu Siliwangi meninggalkan istana, banyak pengikut setianya yang memilih untuk ikut serta, meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengabdi pada keyakinan mereka. Legenda menyebutkan bahwa dalam perjalanannya ke dalam hutan, Prabu Siliwangi dan para pengikutnya mengalami transformasi spiritual yang luar biasa. Diceritakan bahwa mereka menjelma menjadi harimau, dengan Prabu Siliwangi sebagai sosok yang berubah menjadi macan putih yang sakral. Macan putih tersebut menjadi simbol dari kekuatan spiritual dan perlindungan bagi tanah Sunda. Masyarakat percaya bahwa Prabu Siliwangi, dalam wujud macan putih, masih menjaga tanah Sunda hingga hari ini, melindungi hutan, gunung, dan masyarakat dari segala mara bahaya. Macan putih ini dipercaya akan muncul dalam bentuk nyata hanya kepada orang-orang yang memiliki hati bersih dan niat baik, terutama bagi mereka yang datang dengan tujuan menjaga alam dan tidak merusak lingkungan. Hingga kini, legenda macan putih menjadi simbol yang sangat kuat dalam budaya Sunda. Banyak orang Sunda yang menghormati dan mempercayai bahwa Prabu Siliwangi dalam wujud macan putih masih mengawasi dan melindungi mereka di beberapa tempat di tanah Sunda, terutama di kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak. Ada kepercayaan bahwa arwah Prabu Siliwangi dalam wujud macan putih masih sering terlihat oleh masyarakat sekitar, terutama saat mereka menghadapi bahaya atau membutuhkan pertolongan. Macan putih Siliwangi tidak hanya menjadi simbol dari keberanian dan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan, kesabaran, dan ketenangan. Harimau putih itu menjadi lambang kehormatan, ketulusan, dan kesetiaan pada leluhur dan alam bagi masyarakat Sunda. Menghormati dan menjaga alam adalah bentuk penghormatan kepada Prabu Siliwangi. Legenda Macan Putih Siliwangi memberikan pesan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Prabu Siliwangi memilih untuk mengasingkan diri dan berubah menjadi sosok harimau putih sebagai simbol bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan. Sebagai pemimpin besar, ia mengajarkan rakyatnya bahwa seorang penguasa sejati bukanlah yang memaksakan kehendaknya, melainkan
yang mampu bersikap bijak, bahkan dalam mempertahankan keyakinannya. Kisah Prabu Siliwangi yang memilih jalan spiritual dan menjelma menjadi makan putih menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Ia menunjukkan bahwa setiap perubahan dan perjuangan harus dilakukan dengan hati yang murni dan penuh penghormatan kepada leluhur serta alam semesta. Kini, legenda Macan Putih Siliwangi terus hidup di tengah masyarakat Sunda, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai cerita yang tidak hanya mengandung unsur mistis, tetapi juga nilai-nilai luhur yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, kesetiaan, dan cinta terhadap alam. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.